Kesehatan kesempatan menika kenikmatan ingkang ageng ingkang kadang boten kekawis boten dipun titeni tiyang umumipun ngertos-ngertos pas sakit jebule kok butuh sehat, pas sakit jebule harus berobat dengan biaya. Alhamdulillah meskipun kula njenengan diparingi rupine napa mawon saking Allah Subhanahu wa taala dipun tampi amargi urusan tiyang iman, urusan tiyang Islam niku sampun digumuni Kanjeng Nabi. Kula gumun, aku gumun kali tiyang Islam. Nalika bunga, nalika nikmat bersyukur, nalika sakit bersabar. Jadi dua barisan, dua jalur sing sami-sami kita derajat wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Diparingi kanikmatan bersyukur. Dadi nek diparingi nikmat bersyukur niku nikmat dihitung kedah digunakake. Diparingi nikmat dihitung kedah digunakake, boten disimpen-simpen. Tapi kalih diparingi musibah, musibah ditampi kedah sabar. Maka ujungnya sama, mendapatkan derajat iman dan takwa. Sugih, blogo, miskin, sabar. Maka itu sami mangke. Jadi dua sisi ingkang samangke ujung-ujungnya adalah menjadi manusia yang muttaqin. Bila kondisi nopo mawon, tiap iman Islam itu berfungsi dan berposisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dados tiang alim nggih mulan, dados tiang awam nggih kedah manut, ngoten mawon. Dados tukang becak nyuwun sewu, sedekahnya tukang becak, mangki pengajine langkung kathah, langkung ageng, senaosipun namung ngisi kotak gangsal ewu, Jumatan ngisi kotak gangsal ewu. Niku kanggone nyuwun sewu tukang becak. Sederek itu sing becak Jumatan ngisi kotak Jumatan 5.000 niku abot niku nggih. Setengah sikil niku kudu ilang. Nggih napa malih nggih nemen jam 11 pun rampung Jumatan ngisi kotak 5.000. Golek beras regane sakniki pinten Bu? 18.000 sekilo. Niku nek ilang 5.000 berarti pun kalau kantong 13.000 pun kalau separone dari beras yang harus dibeli, maka beratnya. Tetapi niku pengajine memang namung kotak 5.000. Tapi Gusti Allah niku maringi penilaian, maringi pengajian. Pengajinipun aji ngamale tiyang niku al-ujratu bi qadril masyaqqah. Dawuh Nabi al-ujratu bi qadril masyaqqah. Ganjaran pahala gumantung rekoso. Yen tukang becak mari isi kotak 5.000 boten sepinten nek dibanding menteri. Nggih napa nggih? Lah nek Pak Menteri kok Jumatan isi kotak 5.000 bangetan. Bangetan proyek tenan. Oh menteri kok isi kotak 5.000. Padahal ya umumnya wong mriki 5.000 itu kan becak 5.000. Angsale ya kok 5.000 ngecek sikil nanti hilang separuh, nanti jam 10 niku mawon pun keperinget lalu Jumatan, maka Jumatan isi kotak 5.000 betapa sudah hilang setengah sikil, setengah kakinya untuk dapat mengambil uang 5.000. Sehingga nek ditugaske beras mergone 18.000 pun kalau 5.000 kantun 13.000 kalau meh separuh. Bondene Bapak Menteri utawi pengusaha besar nggih Jumatan isi kotak 5.000 ya ora bakal rasake ilang duite. Pak Menteri kok 5.000 kok kehilangan, Pak Menteri laku terus digal duite 5.000 napa digoleki Bu? Ya boten. Lah niki ukuran tiang itu di hadapan Allah ngamal gumantung saking rekoso, ngamal gumantung saking sababiah proses. Boten hasilnya, boten
jumlahnya kecil, tapi bagi yang prosesnya berat maka pahalanya lebih besar. Jumlahnya kecil tapi nek kanggone tiyang gede, lah itu taksih kurang. Al-ujratu bi qadril masyaqqah. Pahala tergantung tingkat rekoso dalam proses mendapatkan. Masya Allah. Mudah-mudahan saat menjelang Lebaran ini, saat menjelang pisah kali Ramadan, bahasanya kok Lebaran ya, badhe pisah Ramadan. Pertanyaannya, tan saya badhe caket Lebaran, bunga apa susah? Halo? Bunga. Terus terang ibu jujur, Lebaran kurang 2 hari misalnya, bunga apa susah? Warna-warna. Kata bunga mehbar apa sampai? Panjenenganipun mudah-mudahan khususipun jamaah ini sehat sedaya nggih. Paling sehat, manfaat. Utawi paling sakitnya sakit dipun angkat derajat. Sakitnya tiyang iman Islam niku menempuh karakter para nabi. Andai kata kita mau diparingi sakit kronis bertahun-tahun tidak sembuh, pun bunga emanah jenengan yang iman Islam kapan sakit wis pokok badhe napa ningkat derajatnya kaya nabi. Ibu bapak, nabi itu semuanya sakit Pak, maksudnya susah. Nabi semuanya dalam kondisi susah. Tidak ada nabi pernah leha-leha. Tidak ada nabi pernah nyun sewu kados kula jenengan kersake kala-kala rekreasi, kala-kala jalan-jalan. Nabi niku ten mriki ten pikiran niku dakwah, tugas risalah, dikuyung-kuyung umat, tidak pernah kaya, tidak pernah nunggu harta, dikuyung-kuyung umat. Sakitnya lebih melebihi daripada orang yang kena sakit penyakit. Rasulullah pun kertas beliau dengan kanjeng Nabi selama hidupnya tidak pernah punya kelebihan dan berlebihan. Selalu dalam kondisi pas-pasan. Kalau ukuran harta benda kanjeng Nabi dengan niku ya masya Allah pas-pasan. Mula panjenengan sebaik-baik umat punya rezeki itu yang pas-pasan. Ibu-ibu purun paling rezeki pas-pasan. Purun nggih? Pas terus Pak. Pas butuh. Pas ono ngoten niku. Selalu gitu. Daripada nompo diora dinggo-nggo boten kanggo mati malahan diwarisi sapa. Awas niki ibu-ibu sing tukang lumpuh-lumpuh duit. Ibu-ibu seneng lumpuh duit. Duite renene gendut akeh buah. Bareng ngoten napa-napa ngentokke kok geman-geman terus. Umpamane ana paling-paling Pak proposal. Allah berkokene wingi kok rene meneh duneni sisa. Masya Allah. Dia mana-mana to. Duite dikumpul-kumpul terus dia mana-mana. Nggih. Sampai ana sing bangetan, aja mung maringi tiyang kanggo awake dhewe jajane dia mana-mana megah. Ya Allah. Wis kala-kala kudune maman mangan bebek goreng kok Pak. Ijik greh terus. Padahal duite numpuk Pak, rekeninge kandel. Mak wis greh wae terus. Lah kapan jadi mati? Ditumpuk-tumpuk pikirannya tentang harta benda. Harta benda falillah, semuanya milik Allah. Rumus. Orang ditoke, Allah sing nunduk. Orang ditoke, Allah sing nunduk. Saniki milih. Padha-padha metu, padha-padha ditoke. Metu disengaja atau metu dipaksa, milih padha-padha ilahi. Iku rumus sunatullah. Sunatullah tentang harta kita, harta benda kita. Padha-padha ketika kita punya arep ngetoke eman-eman ora ditoke napa eman-eman, maka ada dua rumus. Pilih sama-sama keluarnya, sama-sama metune, padha-padha ilahi. Nek diumpuk-umpuk jatahnya harus keluar lewat zakat dan infak tidak dikeluarkan, maka akan terjadi Allah yang memaksa mengeluarkannya. Sebaliknya, ketika kita dengan sadar
dengan paham bahwa ini adalah agama, ini adalah tatanan agama, kudu ditoknya zakat dan infaknya, maka keluarkanlah. Meskipun podo-podo alam milih si budi waktu podo-podo hilang. Yang satu hilang karena tidak sadar, dipaksa Gusti Allah. Yang satu keluarkan karena sadar. Maka dengan kondisi masih dalam kondisi bunga atine, podo-podo hilange, nek sing siji kepaksa, nek sing siji disejo. Podo-podo hilange milih disejo, legowo. Ngene apa nggih? Kalau sudah disengaja mau dihilangkan ya udah memang, dan yakin tentang harta yang hilang lewat infak sedekah, lewat zakat, tidak mungkin Allah menterlantarkan. Tidak ada ceritanya kok ahli sedekah zakat kok terus kekurangan dalam kondisi kemiskinan. Tidak ada ceritanya. Bahkan janji Allah mumluk zakat fisabilillah, keluarkan sesuatu infak di jalan Allah, maka Allah ganti 700 kali lipat. Wujudnya apa? Hartanya bisa berkembang berkah, kesehatannya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh-solehah. Bentuk-bentuk pemberian Allah dari anugerah sedekah tidak harus dengan materi, dibayar materi. Diparingi urip tinan bundah, diparingi urip berkah umurnya, punya umur dipakai taat, punya badan sehat dipakai masjid, punya badan ketika sakit pun bersyukur kepada Allah. Kapan ada orang yang dalam kondisi sakit masih bisa menyempatkan untuk ngaji, alhamdulillah, itu malah lebih hebat lagi. Kembali kepada niru ukuran penjenengan datang kanjeng Nabi. Nabi selama hidup tidak pernah ada dalam kelebihan, Nabi tidak pernah ada dalam tidak kesusahan. Selalu ukuran materi dunia kedudukan tahta Rasulullah tidak pernah berada di dalam kondisi unggul, selalu dalam kondisi sederhana, pas-pasan saja. Panggilan pun dengan kanjeng Nabi Rasulullah. Bulan Rasulullah paling gamil lah ditiru dalam hal kedudukannya. Rasulullah menjadi presiden Madinah, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, tidak seperti pemimpin-pemimpin zaman now. Pemimpin zaman saat ini rumah istana dikawal, pas pampres, bawa bedil, lewat, pakai ambulan atau sirine itu bu. Awas sih, gue lewat. Ini apa nggih? Wong-wong cilik, minggir. Penggede lewat, kan ngoten to. Wes lampu merah terang. Nah, itu presiden zaman now, pemimpin zaman now. Kanjeng Nabi digoleki tamu penggede dari luar negeri, berarti kepanggil Rasulullah, presiden Madinah, ada di belakang pasar. Masya Allah. Buka hikayah dan sirah nabawiyah. Begitu Rasulullah meskipun seorang pemimpin seukuran negara Madinah, Masya Allah, tabarakallah, ketika ada riwayat orang bertamu mau berkunjung bertemu pemimpinnya Madinah, ternyata tidak di istana, ada apa? Di belakang pasar, kumpul karo bakul pasar, kumpul kali nopo cara mrene uli pasar, uli pandu. Itu kan orang gede. Padahal sekelas Nabi adalah Khadimul Madinah, pelayan negara Madinah. Masya Allah. Ya, apalagi kalau diukur dari kekayaan. Kalau pemerintah pejabat pemerintahan pasti ditaksir kekayaan itu sing ketok jujur ya. Itu miliaran itu sing ketok jujur. Sing diumpetke belum investigasi, diperiksa malih kali KPK, konangan kayak ini. Jebule kok didemit, jebule kok maling kata ini pejabat kurang ajar. Kula jenengan Nabi napa niku pengarep kula jenengan sak wonten niku dalam rangka kejujuran dan keamanatan. Namun ketika pemimpin tidak jujur dan tidak amanah, nah subhanallah, kita kembalikan. Ini diharapkan
Kapan panjenengan terpimpin oleh pemimpin yang benar dan baik, rumus aslinya kita tergantung rakyatnya, tidak bisa 100% nyalahke pemimpin. Pemimpin manggon itu berberaya sih milih itu. Buka surat As-Sajdah ayat 4. Kapan Allah mengutus pemimpin yang adil di saat masyarakatnya sabar pakai agama, tidak pakai urusan butuh dunia. Tidak mau disogok, tapi saat ini pun kadung menyebar sogokan-sogokan. Terjadilah pemimpin yang nantinya tidak adil. Oh, pemimpin orang adil di demo, sakarat kurang sampai harus ditumbas kok, harus dituku. Orang itu saya mau berbicara apapun, kiwatan para tokoh tidak mau berbicara keras karena apa? Sama sudah disumpel amplopnya kandel, akhirnya tidak berani mengingatkan pemimpin yang zalim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi patokan ayat Quran ini berubah. Dikhawatirkan ketika ada pemimpin karena rakyatnya sudah tidak mau pegang peranakan agama, sudah tidak percaya kepada agama, sudah tidak manut terhadap agama, sudah tidak mau tentang kebenaran dan moral. Para pemimpin pemuka-pemukanya tidak mau jujur, tidak mau memihak kepada kebenaran. Maka jangan salahkan saat itu Allah memutus pemimpin yang zalim. Diangkatlah pemimpin yang tidak adil, tidak jujur, tidak amanah. Itu bukan salah Allah, bukan salah pemimpin itu sendiri, tetapi kembali oleh sebab-sebab masyarakat, bangsa, rakyatnya sendiri yang sudah tidak mengindahkan agama. Maka Allah akan utus pemimpin yang zalim. Itu dikhawatirkan saat-saat seperti itu. Maka para bapak-bapak itu, untuk menjelang saat ini akhir Ramadan, banyak bermuhasabah, banyak mengevaluasi diri kita, mulai dari masing-masing personality, masing-masing perseorangan pendidikan di dalam rumah. Kekuatan negara itu mulai didukung dari per rumah masing-masing. Dan nepe sak bangsa negara mulai hitungan dipuntiteni di rumahnya masing-masing. Karena munculnya representasi sebuah negara, munculnya dari representasi sebuah keluarga, masing-masing keluarga, masing-masing perorangan personal. Kapan menjadikan di saat akhir Ramadan ini adalah menggugah kesadaran, menggugah di akhir dalam setiap lakon lampah penjenengan hanyalah siap sadar akan pulang kembali kepada Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bapak Ibu, ujung dari Ramadan ini, jadi bukan Ramadan dilewati begitu saja. Ampun-ampun Ramadan lewat, dengan umumnya yang itu kata kena penyakit antangin JRD. Nopo wes bablas lagi. Ramadan lewat bulan balik, tidak ada pengaruh dalam sikap, dalam sifat untuk bisa membawa kemuliaan-kemuliaan Ramadan di hari-hari mendatang. Sampun diaturke riwayat tingkah sampun populer, pilih umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalami Ramadan diberi kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, yang harus dijaga ketika pasca Ramadan lewat. Abot-abot Ramadan itu setelah Ramadan diparingi umur panjang, suasana Ramadan masih dibawa kemuliaan keutamaannya. Itu yang harus kita programkan ke depan. Sing abot itu kan jogo lan reksa nilai-nilai Ramadan. Ketika orang-orang Ramadan mengharapkan datang dan melewatinya, lalu dilewatilah Ramadan. Tapi setelahnya apa? Pasca setelah Ramadan, ba'da Ramadan,
ketika ada pengandikan Kanjeng Nabi, celakalah orang yang melewati Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, yaitu kena penyakit JRG antangin wes bablas sakit. Ramadan lewat tidak memikirkan maghfirah. Ramadan lewat tidak memikirkan mendapatkan rahmat Allah. Ramadan dilewati tidak berpikir evaluasi diri saya ingin mendapatkan ampunan Allah lewat Ramadan ini, pengen dilebur kesalahan-kesalahannya. Awas nih ibu-ibu ketemu mah saat-saat akhir Ramadan mau pisahan, kita dapat riwayat dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ucapannya banyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Awas malah keladu nopo bebas tidak mengucapkan kalimat-kalimat untuk meminta dan memohon ampunan. Sambil gawean rajan-rajan Bramban, kali nyapu, kali saisa, jangan lewatkan lisan kita tidak dengan untayan-untayan memohonkan ampun kepada Allah di siang dan malam hari di saat menjelang mau pisah Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, panjenengan estu dat ingkang moho paring pangapunten, dat ingkang seneng remen paring pangapunten. Mila kula nyuwun diampuni dosa-dosane kula. Iringkan saat-saat menjelang pisahan Ramadan dengan penuh memohonkan ampun kepada Allah. Menjadikan manusia yang sadar diri. Sadar diri itu cara Jawa nggih rumangsa merumangsani. Selama hidup disewake, dibiayani, disarangani kali Gusti Allah. Dari mulai kepala, kaki, tengah-tengah badan sak ujur semuanya digratisi Allah. Ambekan nafas boten bayar. Kapan-kapan menjenengan diparingi nopo unjukan daharan sing saged dipun unjuk daharan saged dipun dahar, kenikmatan-kenikmatannya diraosaken nikmat alhamdulillah. Leh dihitung sakit pernah sakit tapi dibanding dengan sehatnya lebih banyak sehatnya. Bu, halo, sakit kali sehat kakak budi, kakak sehat deh. Upama diparingi sakit kakak niku jenengan sakit Nabi. Purun apa bener? Nek kula purun asli tanda tangan. Di akhirat ada surga. Ada sekelompok manusia yang terus naik dan dimasukkan ke surga, tapi tidak pernah berhenti dulu. Naik dorong eskalator atau napa niku? Napa niku? Gedung itu lift, ya Allah. Ada lift lah. Tingkatan swarga itu tingkatan swarga nomor 1 yang paling rendah mungkin Jannatul Ma'wa namanya Pak. Surga yang paling bawah Jannatul Ma'wa. Munggah malih Jannatul Na'im, surga yang nikmat banget. Iku liftnya munggah terus Pak. Kula jenengan sudah masuk surga nomor 2 mawon pun bunga gitu. Pun bunga surga nomor 2 misalnya pun Jannatul Na'im. Alhamdulillah, ya Allah, mlebet swarga, alhamdulillah. Rata-rata orang masuk surga berkata alhamdulillah. Buka ayat Quran. Wa qul alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u al-jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Alhamdulillah. Para sederek kanca ngaji awake dhewe didhukung swarga nggih. Alhamdulillah, barang masuk disambut malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat bagi kamu, bagja kamu, bejo jenengan. Silahkan masuk di surga, abadi kekal selamanya. Tambah seneng. Wasapatan nolip, munggah terus. Loh, itu munggah terus ini kelompok sapa? Kok ranking berapa orang itu? Amalannya nopo? Kok swargane kok jembur ngoten niku?
Kayak dengan ranking 3, surga nomor 3. Lihat di surga nomor 3 tidak berhenti, terus melaju ke atas. Surga nomor 4, boten mandek, terus sampai surga nomor 5 tidak berhenti, sampai surga nomor 7, tidak berhenti. Baru masuk surga nomor 8, paradis, surga Firdaus. Lalu ditanyakan kepada malaikat itu orang mau naik terus ke surga nomor sekian, nomor pertama, nomor 1. Siapa mereka? Hum ahlul musibah. Mereka di dunianya sakit, nggak pernah mari-mari. Pengen pokoknya mesem. Mereka itu sampai naik ke kubah terus. Mereka ahlul musibah. Mereka ahli sakit di dunia ini dan menerima dengan kesabarannya. Pangkate suatu pangdure Pak Iqbal, santai mawon nggih. Alhamdulillah paling sakit masih ringan, ada yang lebih berat lagi nggih. Ada cerita di surga naik lift mau masuk ke kamar masing-masing, ternyata ini kok orang mandek-mandek. Jadi surganya kok munggah terus paling gede. Ditanyakan kepada malaikat, awake dhewe sing pun tetep teng suatu nomor 3 nomor kali, malaikat mereka siapa? Hum ahlul musibah. Mereka di dunia tukang kena musibah, sakit ora mari-mari. Masyaallah, sabar atas musibah. Mereka orang-orang ahli musibah mendapatkan derajat naik pangkatnya kali Nabi. Sebab napa? Enten napa pangandikan Nabi? Enten ukuran rumus. Ketika orang dalam musibah bersabar, itu punya sifat halim. Halim itu hilm niku sabare para nabi. Sabar boten napa itu boten nate wong disakiti orang boten nate bales. Disakiti wong niku trima mawon. Boten kagungan anti gondu, anti hasad. Tidak balik nyerutak, tidak balik bales. Ketika disakiti luweh mawon. Ini pelajaran saya sangat Bapak Ibu. Bapak Ibu kapan ono sing unek-unek ke, ampun dibales unek-unek meneh. Padha dene nggih. Yuneni, kok nenten mawon, kendel mawon, kon mandeg dhewe. Kapan panjenengan ono sing elek-elek, pun boten saged bales, engko kesel dhewe duwer dhewe cangkeme. Pun kendel mawon, engko mandeg dhewe. Nggih napa nggih? Ibarat ono pelem bosok dadak jenengan dibalak. Pun boten saged balak bosok, kok tiba dhewe. Paham? Kapan menunjukkan kalau saya kunek-kunek, bukan saya balas, malah kode dene. Baru kalau orang pelan bosok, bukan saya balas, nek pengen, pon kok timbul dene. Kapan enten sing kunek-kunek, lewat mulute, bukan saya balas, mengko mandeg dhewe kesel dhewe, lek mati dhewe. Ada kelompok manusia yang punya karakter, masya Allah, punya karakter, tidak pernah membalas kepada yang menyakiti misalnya itu, atau orang bersabar atas musibah sampai sesabar-sabarnya seperti Nabi. Sabarnya Nabi punya karakter mendapatkan gelar halim. Halim itu sabarnya dari Nabi. Sabar yang tidak ada batasnya. Nyun sewu, kalau orang sudah bersabar lalu bilang, aku kurang opo sabar kok kene terus uripe ya, itu enggak sabar. Tidak boleh bilang begitu. Sabar ojo kepala sabar kaya Nabi, maka mendapatkan nama Al-Halim. Dipun dawuh Nabi kadal halimu an yakuna nabiyyan. Hampir saja orang yang punya sifat halim, sifat sabar tak pernah membalas, sifat sabar menerima tak pernah grudel, meh dadi nabi. Hampir orang yang ketika kalau disakiti tidak pernah membalas, kalau dikasih sakit tidak pernah grudel, maka sabar orang tersebut seperti halim, sabarnya Nabi, meh mawon dari Nabi, senajan betul Nabi, hampir saja jadi Nabi. Kadal halimu an yakuna nabiyyan, hampir saja orang yang halim, sifat sabar seperti Nabi, meskipun bukan Nabi, tapi hampir mawon meh jadi Nabi. Masya Allah. Cerita seperti ini membahagiakan dengan ketika ada dua sisi jalur umat Islam, umat iman. Kalau diparingi nikmat, dia bersyukur. Kalau diparingi sakit, musibah, dia bersyukur.
bersabar. Nanti ujungnya sama, mendapatkan gelar muttaqin. Bapak Ibu rahmatullah, kata kasih jam Pak. Kurang 5 menit. Tambah sedikit. Apa kena mawon? Nah, ending, closing ya, penutupan. Ini kan dinten apa niki? Rabu ngajeng pun boten enten butuh nggih. Rabu ngajeng pun boten mengajar malih. Berarti cara kula jadwal kula pun kelas niki nggih. Closing, ending, penutupan, GM. Monggo nggih untuk saat menjelang berakhirnya sebuah perhelatan nggih, berakhirnya sebuah napa niku kancah Ramadan niki nggih. Masing-masing di antara kita otomatis banyak bertahanus, evaluasi diri, bermuhasabah, riwayat-riwayat Rasulullah SAW, banyak beritikaf, bahkan itikaf Rasulullah SAW di masjid 10 hari dari mulai tanggal 21 sampai takbiran keluar dari masjid langsung ke lapangan. Dari beliau itu kan Nabi itikaf sampai 10 hari dari maghrib tanggal 21 sampai malam takbiran, bahkan subuh, sholat subuh masih di masjid, direktur beliau langsung ke lapangan sholat id. Niku mana nopo, ibu niko di saat akhir lebur datang dosa-dosa, ukuran kanjeng Nabi mawon yung sewu Nabi adalah kekasih Allah, dijamin masuk surga. Niku mawon perkoso, leh mulut ampunan, mulut ridho Allah dengan sholat malam-malam sampai bontak-bontak, sampai abu-abu. Lalu pemalih belum jenengan, monggo mudi rasa, mengukur kali kanjeng Nabi sampai di mana ukuran belum jenengan dibanding kali Rasulullah SAW yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Jenengan sing tepi-tepi saking jaminan, nopo malih ibu niko otomatis di saat-saat akhir bosok jone nopo niku cancut kali wondo. Pagi cancut tali wondo. Cara sundone sing saringing pageh kancing, sing saringset pageh hitet. Cara dalange Semar Petruk Bagong Nalar Garing diarahke sambil patrukil budian nalar kero. Sing tandangan baju melek-melek di waktu dalu boleh dengan harus ada pun kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala akan melakukan turun itikaf dan masjid dengan amalan zikir, ibadah, Quran, munajat, doa, perbanyak mohon ampun. Kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala rumangsani datang awak kata lepat lan luputipun di saat-saat akhir dari pisahan bulan Ramadan, tetesan mata untuk diri kita bagaimana nanti andai kata Ramadan yang akan datang tidak ketemu lagi, apa boleh buat Ramadan ini mungkin terakhir. Kita bagi bisa terjadi mungkin kapan-kapan enten tiang sing sehat ujuk-ujuk sakit tanpa sing sehat ujuk-ujuk meninggalkan dunia ini. Kamin sahihin mata bilwari illatin. Banyak orang yang sehat meninggalkan dunia tanpa sakit. Orang itu olahraga, angkat junjung itu olahraga apa namanya bu? Angkat berat itu gym. Seleke, pas seleke geletak mati, enten. Futsal, sekarang saya mati, enten. Basuki, pelawak, futsal itu konco sini gue, percaya dengan Pak Basuki, pelawak, futsal, leren, meninggal dunia. Buatan kena jantung, buatan di ICU, buatan badan, leren di demi kali jauh. Sakit apa betul? Dan itu enten tiang sing pas dangdutan yang domret rampung beta mati itu enten pilih sing budi dengan meninggal dunia di masjid pas ngaji. Kurun apa kurun? Sakniki pusing katen mudah-mudahan Allah maha Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.